tersebut dapat ditelusuri di dalam jejak pelayanan Yesus bersama para murid ketika Yesus berjumpa dengan banyak sekali orang-orang yang terpinggirkan di dalam konteks itu. Perumpamaan tentang pembelian tempat adalah salah satu contoh pengajaran tentang kerendahan hati yang diajarkan oleh Yesus dan merupakan ciri pelayanan yang dituntun oleh Roh Kudus. Karena itu, marilah kita beribadah pagi ini di dalam tema kerendahan hati karena dituntun Roh Kudus. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Bapak, Mama, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Bagian firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing bagi kita pagi hari ini tercatat dari Alkitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Injil Lukas pasal 14 ayat yang ke-11 demikian. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian firman Tuhan. Seperti hatimu yang
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengakui sepanjang seminggu berjalan kita tidak lepas dari dosa yang menyakiti Tuhan. Marilah kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan dalam doa. Bapa Surgawi, di pagi hari ini kami datang dengan membawa seluruh pergumulan hidup kami, seluruh beban hidup kami. Kami percaya Tuhan senantiasa membantu, menolong, dan menghapus segala dosa kami untuk dapat kami menjadi hadir di hadapan hadirat-Mu. Inilah kami anak-anak-Mu, ampuni kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya di hadapan Allah, dengarkanlah berita karya penebusan Allah melalui Yesus Kristus sebagaimana dikatakan, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Demikianlah berita anugerah Allah. Mari kita hidup baru di dalam Dia. Marilah dengan sukacita kita berdiri. Kita bermazmur bagi Tuhan secara berbalasan menurut Mazmur 146 ayat yang kelima sampai ayatnya yang ke-10. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang
yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terpuruk. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Bapak Mama, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari Minggu hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 14 ayat yang ke-7 sampai 14. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di pagi hari Minggu hari ini kami boleh bersyukur kepada Bapa di sorga karena Tuhan sendiri memberikan waktu dan kesempatan untuk hadir di hadirat-Mu pada hari ini. Kami anak-anak-Mu saat ini akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Tuhan, buka hati kami, buka pikiran kami, dan sinari hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah sebaik firman-Mu kami baca dan kami renungkan, boleh mendapat bagian dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami, dan kami sudah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Selamat kita berjumpa dalam ibadah minggu biasa yang kedua pada pagi hari ini. Bapak, Mama, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sebelum berkhotbah saya memperkenalkan diri. Saya Pendeta Magdalena Takalapita Sadu yang sementara melayani di Gereja Getsemani Tapus Timur. Doakanlah saya 2 tahun lagi pensiun. Baik Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tolong jangan tegang ya Bapak Mama, santai, buka hati supaya firman bisa mati. Karena beta lihat semua kayaknya tegang. Beta yang orang baru, seharusnya beta yang tegang. Mama semua dengan cita-cita. Mari kita membaca, mendengar firman Tuhan. Saya boleh minta senyumannya, soalnya sekarang berkaram terus. Ini ada masalah berat apa ini Bapak Mama? Ya Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu kerendahan hati dalam tuntunan Roh Kudus. Sekali lagi, kerendahan hati dalam tuntunan Roh Kudus. Bapak Mama, saudara-saudara, berbicara tentang kerendahan hati dalam kehidupan dunia sekarang ini kayaknya langka ya Bapak Mama. Mulai langka, bukan solean, mulai langka. Artinya Bapak Mama, bahwa ada sesuatu
sudah sombong, minta maaf, beta omong. Kalau mama ngomong, mungkin kita tak duduk-duduk kotong, soalnya. Hanya kadang itu terbukti dalam kehidupan kita. Seharusnya kalau kita punya kerendahan hati yang dikuasai oleh Roh Kudus, bangun pagi itu selom Bapa, selom Mama, selom anak-anak. Jadi dengan kata selom itu membawa sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena ada Bapa. Atau bangun pagi, selom suila. Amin kok. Karena itu firman Tuhan pagi hari ini mau kesegar kembali untuk punya pikiran. Kalau punya kerendahan hati yang dibimbing oleh Roh Kudus, bangun itu senyum. Walaupun mungkin ada jengkel, ada marah, tetapi coba ketemu bersama. Shalom Bapak. Ini Bapak mungkin tadi ada marah atau apa? Jatuh semua itu kemarahan, kebencian, demikian juga mama. Biasanya anak-anak itu yang suka buat orang tua marah. Pendeta mau bilang bahwa coba anak-anak bangun, mampu mengomel-ngomel, anak-anak bilang shalom mama. Tambah lagi shalom mama saya, mampu marah juga bisa jadi marah. Itu kita punya kerendahan hati. Kalau sembahyang habis baru bangun, artinya bahwa kita minta Roh Kudus menguasai kita. Kita minta Roh Kudus menempati hidup kita. Nah, kalau sembahyang habis, keluar dari kamar yang foto-foto. Kalau foto-foto tadi Roh Kudus di mana? Kebangunan Roh Kudus di mana? Karena itu Bapak Mama saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Di zaman sekarang ini Bapak Mama, orang-orang berlomba-lomba mencari pengakuan, mencari posisi dan juga penghargaan dalam kehidupan. Jangan omong di luar rumah kita. Ini ketemu mulai omong dari ketemu dalam rumah. Ketemu itu diakui dan juga untuk cari posisi. Kita akan mempertahankan posisi kita. Saya ini bapak, saya ini mama. Saya ini anak yang perlu dikasihi dan seterusnya. Kita masing-masing berupaya untuk hal itu. Kadang kalau pendeta ngomong begitu, kita bilang itu normal, pendeta. Tapi saya mau bilang bahwa itu susah normal lain. Kalau itu dalam rumah. Papa Mama saudara-saudara, kita hidup dalam budaya yang sering kali menilai keberhasilan dari seberapa tinggi posisi kita, baik dalam rumah, di dunia masyarakat, di dunia kerja. Seberapa banyak kita dikenal oleh orang lain, dan juga seberapa sering kita disebut hebat. Papa Mama dalam firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mengambil jalan yang berbeda dari biasanya dalam kehidupan kita. Jalan kerendahan hati. Firman Tuhan menasihati kita agar kita memilih jalan kerendahan hati. Tapi bukan kerendahan hati yang dibuat-buat, melainkan kerendahan hati yang lahir dari hati yang dituntun oleh Roh Kudus. Untuk manusia ini Bapak Mama juga kadang aneh-aneh. Contoh, kita suka pakai contoh-contoh ya Bapak Mama. Contoh, ada seseorang yang betul saya suka, tapi karena di banyak orang, betul sengaja senyum, balik-balik dia sangka
terus menerus. Karena itu Bapak Mama sekali lagi, marilah dalam menjalani akan kehidupan ini, kerendahan hati jangan buat-buat. Jangan di banyak orang ketolong sampai hampir-hampir cium lutut. Padahal abis itu ketolong benar, ini ketolong bapak sendiri. Nah kalau semua tolong boleh jangan tolong, jangan buat-buat ya Bapak Mama. Biasa-biasa saja. Nah itulah kehidupan kita manusia Bapak Mama. Tapi sekali lagi Bapak Mama, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan sesuatu yang lain dan berbeda. Dan marilah kita melihat beberapa hal yang perlu kita renungkan dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama, Yesus mengajarkan tentang kerendahan hati, ayat 7 hingga ayat yang ke-11. Bapak Mama, dalam perikop ini Yesus sedang berada dalam satu rumah seorang pemimpin Farisi. Dan ketika Tuhan Yesus ada dalam rumah pemimpin Farisi ini, Bapak Mama, dia memperhatikan bagaimana orang-orang memilih tempat duduk yang terhormat saat pesta tersebut. Bapak Mama, kalau di pesta pasti ketemu pilih tempat yang depan ya Bapak Mama. Apalagi ketemu pendeta, ini hari ketemu masuk ini orang mama paling depan. Kalau ketemu duduk di belakang pasti ini tuan pesta atau orang yang silakan ini bisa merasa nyaman. Betul ya Bapak Mama. Atau misalnya ini ketemu ada gereja-gereja di Bapak Mama. Pas Bapak Bupati datang, ini ketemu pemuda sibuk. Walaupun ada sementara waktu yang ketemu pusu kasar, ketemu akan dijemput Bapak Bupati untuk duduk di depan. Mama, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, itu bukan soal baik, itu baik Bapak Mama. Hanya kadang juga kalau dalam kebaktian, sebaiknya siapapun juga kita kalau kita suruh mulai kebaktian, biarkan suasana itu tenang. Dan jangan kita pusu kasar, ini majelis dong saudara hati, waktu ada dulu di belakang sana. Bukan saudara hati, hanya supaya suasana nyaman. Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, masalah ini bukan hanya tentang etika duduk di pesta, tapi ini adalah gambaran hati manusia yang ingin selalu diakui. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memiliki kerendahan hati, bukan karena kita ingin dipuji sebagai seorang yang rendah hati, tetapi karena kita sadar bahwa segala sesuatu itu berasal dari Tuhan. Ada yang lebih tinggi dari kehidupan kita, apapun status sosial kita. Tapi kita harus sadar benar bahwa ada Allah yang lebih tinggi dari kita. Karena itu ketika kita hidup di dunia ini, harus punya kerendahan hati. Kenapa Bapak Mama sekali lagi? Karena segala sesuatu yang kita miliki, entah itu kekayaan, entah itu posisi, entah itu status sosial kita, tidak lebih tinggi dari Allah. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara, kita harus mengakui bahwa semua itu akhirnya tinggal. Kita sudah pikul bawa ya Bapak Mama. Kita memiliki semua yang ada di dunia ini, tetapi mati 2x1, baju putih, celana hitam, dasi, sepatu yang hanya taruh di pinggir, nah itu yang belum bau. Karena itu marilah firman Tuhan bilang punya kerendahan hati. Bapak Mama, kerendahan hati sejati bukan pencitraan, tetapi kesadaran akan siapa kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan menasihati kita untuk punya kerendahan hati, karena kita harus sadar benar siapa kita di hadirat Tuhan. Kita adalah manusia ciptaannya. Karena itu di antara kita juga harus saling menghargai. Kita
dia suruh pindah lagi, kadang di dalam gereja. Bagaimana saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita punya kerendahan hati datang dari rumah fokus, masuk di dalam gereja, kita duduk tenang-tenang, entah di kiri kanan siapapun orang itu, duduk tenang-tenang berdoa. Setelah berdoa, selalu mama, selalu bapak, jangan di dalam gereja juga karena gereja jadi yang akhirnya betul di sebelah di satu kenal satu. Kalau di sini ya pasti bapak mas satu kenal satu tapi kadang atau mungkin duduk di samping orang lain. Sebelum kebaktian, jangan di dalam kebaktian orang liturgi sejalan baru mulai saling mengenal itu ribut. Tapi kadang ada jeda waktu. Jeda waktu sedikit itu bagaimana setelah tunduk berdoa sebelum walaupun orang itu kita kenal. Kenapa? Karena itu hari ketemu dan dia lagi bapak mama. Soalnya setiap hari kita pergi orang ke rumah. Karena itu gereja tempat kita saling berbagi, kita saling mendoakan, kita saling mengenal satu yang lainnya. Sehingga bapak mama ketika kita pulang dan mungkin sesuatu terjadi dalam kehidupan kita akan bercerita. Kasihan tadi di gereja kita masih pegang di tangan. Itu satu ungkapan sukacita karena kita masih diberi kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baik bagi orang yang ada di sekitar kita. Bapak-bapak, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, apakah itu kita praktekkan dalam kehidupan kita? Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Roh Kuduslah yang melembutkan hati kita dan juga menginsafkan kita, mengajarkan kita untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Kita tahu peran Roh Kudus. Beberapa minggu yang lalu kita merayakan keturunan Roh Kudus. Allah mengaruniakan Roh Kudus itu bagi manusia untuk selalu menginsafkan kita, kasih ingat kita. Ketika kita mau melakukan sesuatu yang jahat, ada bisikan Roh Kudus, jangan. Kalau ada bisikan Roh Kudus itu bapak mama, jangan lawan. Ketika ada rasa takut, ada rasa menyesal, itu pekerjaan Roh Kudus. Tetapi kalau kita mau melakukan sesuatu dan kita bilang kita setan dan dia, beta buat, beta urusan, itu ingat bahwa Roh Kudus urusan ada lain dalam hati. Roh Kudus juga selalu melembutkan hati kita yang keras. Kalau dalam menjalani akan kehidupan kita, bapak, jangan punya prinsip 7 turunan, jangan. Selagi masih ada kesempatan, minta Roh Kudus tolong beta, Tuhan tolong beta. Ini orang ini yang menolong beta terus berjengkel sendiri. Tapi Tuhan beta mau memaafkan dia. Jangan minta Tuhan ini orang ini kan bisa tinggal mati dia atau dia terlalu. Nah, artinya bahwa Roh Kudus Tuhan beri dalam kehidupan kita. Kita tidak mau untuk melembutkan hati kita yang keras. Kita harus minta Tuhan untuk selalu memiliki kelembutan hati untuk bisa cepat memaafkan orang, bisa menerima pendapat orang lain. Kalau sonde bapak ketemu hati pun keras orang senyum dan betul keram terus. Kadang orang tegur sebetulnya ini sudah papasan ini, sudah tegur kalau miring kanan. Nah ini bapak mama, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen bapak mama? Kalau yang namanya orang Kristen jangan keras. Keras artinya hati kita jangan mengeraskan hati kita. Ketika ada pertengkaran, ada kesalahpahaman, marilah saling menerima, saling memaafkan. Jangan kita bilang beta saudara di gereja sampai kapanpun potong pendeta. Bapak mama biasa kalau saya salah, saya bilang salah. Nah itu kadang orang bisa suka juga.
Ketika orang suka, ketika saya pernah melayani di satu jemaat, ini orang bilang begini, kapan dia pindah baru masuk ke gereja? Dia tapi ikut sendirian dengan Bapak. Minta maaf kalau dalam khotbah, dalam pergaulan beta sana, beta minta maaf. Ini ngomong satu kata pun. Jadi beta bilang ya, kalau beta punya kesalahan terlalu besar, beta sudah akan merendahkan diri, beta mohon ampun, beta minta maaf. Tapi kalau Bapak sama kasih maaf, jurusan apa? Dia bilang begini, kapan ibu pindah? Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk jawaban hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan itu dengar. Karena beberapa waktu dia sakit setengah mati. Majelis bilang, Mama tolong pergi dulu. Dia bilang soal dia tanya waktu, dia mau pergi kan, kita sudah kan, tapi saudara soal. Persoalannya di mana kita bisa tahu. Tapi tanya dulu, apakah dia mau menerima ketika beta mendoakannya? Karena jangan sampai ketika beta sampai terjadi sesuatu, keluarga bisa marah saya. Karena itu Bapak Mama saudara-saudara harus punya kelembutan hati. Walaupun orang melakukan kejahatan terhadap kita, tetapi langkah dengan penuh ucapan syukur, langkah dengan senyum, selalu berdoa minta pengampunan agar orang yang membenci kita selalu memaafkan kita. Kalau dia sampai maaf, ya itu bukan urusan kita lagi, itu urusan yang Tuhan ya Bapak Mama. Bapak Mama saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua, kerendahan hati terwujud dalam pelayanan tanpa pamrih. Ayat 12 hingga ayat yang ke-14. Yesus kemudian menasihati tuan rumah agar tidak mengundang hanya orang-orang biasa, yang orang-orang yang bisa membalas budi, tetapi juga orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang lumpuh dan buta, agar mereka tidak membalas kebaikan kita. Nah ini karena Bapak Mama Tuhan Yesus bilang kalau mau buat pesta, nah diundang orang-orang buta, orang-orang cacat, orang-orang miskin. Sekarang dunia sekarang soalnya Bapak Mama, ketemu kalau undang orang, kadang ketemu pilih-pilih, terus tidak tahu bisa bawa apa juga. Bapak Mama saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan hari ini, firman menegur kita, firman mengingatkan kita Bapak Mama, bahwa ketika kita buat acara, undanglah semua orang yang ada di sekitar kita. Undang saja. Dia mau datang bawa sesuatu, tidak apa-apa kita terima, tapi juga membawa apa-apa, jangan bohong. Kau meninggal, kau umur cepat bergerak. Itu hari pilih di buku di tulis nama, setan rusak sama pilih dia lagi. Tidak hanya di bawah diri sah. Bapak Mama yang firman Tuhan tegur potong semua, bukan tegur Bapak Mama, saya tegur saya juga yang berbicara. Entah itu dia ada apa-apa, tidak ada apa-apa, tapi ketika kita melakukan suatu acara, undanglah dia. Walaupun dia sudah ada apa, dia miskin-miskin, mungkin di rumah sederhana, masuk saja. Ketika kita masuk, ketemu bisa berkurang, Bapak Mama. Ketika ketemu salam, dia ketemu bisa berkurang. Ketika dia menerima salam kita, itu satu kebahagiaan besar. Karena itu Bapak Mama saudara yang dikasihi Tuhan, ketika pelayanan yang kita lakukan dalam kehidupan kita dituntun oleh Roh Kudus, maka setiap pelayanan yang kita berikan itu akan berdampak kembali dalam kehidupan kita. Kenapa Tuhan Yesus bilang undang orang-orang yang sederhana, orang-orang miskin, orang-orang buta, orang-orang cacat untuk datang? Ketika mereka datang, mereka tidak bisa membalas kebaikan kita. Kenapa Bapak Mama? Karena pelayanan sejati tidak mencari balasan, melainkan dilakukan karena kasih yang tulus. Kalau saya ngomong begitu, kadang di dalam ketemu hati bilang begini, Mam Pendeta itu zaman now, zaman dulu. Sekarang Mam Pendeta, susah. Kalau
Yang ketiga, kita diminta untuk mungkin ketukangan ya. Kita diminta untuk pilih dapat di gereja atau melayani majelis jemaat, melayani di rayon selain rayonnya, apalagi ada sedikit gesekan. Pak majelis bilang tapi tidak di sini, mau. Pak majelis itu orang lain sah, orang sah. Beta selalu di situ. Kalau beta pendeta dengar, beta sudah tanya, kenapa? Wih mama ini bulan lalu dia begini. Itu sudah bulan lalu jumpa aku masih simpan dalam hati karena sudah bulan lalu lepas. Karena bukan begitu Bapak Mama. Bahkan yang sudah tahu Antoni orang Rote bilang, ketemu masih ikat baik-baik dalam hati. Itu sampah. Jangan simpan terus dalam hati dan ketemu pakai berhitung A kali B, C dan seterusnya tidak. Lepas itu Bapak Mama. Walaupun yang marah dengan kita, tetapi ketika kita pergi, dia sudah mungkin usir ketong. Ini ketong ada toko Alkitab, ini Bapak Mama, dia sudah mungkin usir. Dia akan menerima kita untuk melayani. Dan ketika kita melayani, menyampaikan firman Tuhan, itu ada satu sukacita dalam kehidupan kita. Karena itu marilah Bapak Mama, kita melayani bukan karena kita layak, tetapi karena kita sendiri telah menerima kasih karunia itu dari Allah dalam kehidupan kita. Kerendahan hati mendorong kita untuk melihat orang lain dengan kasih, bukan dengan kalkulasi untung. Jadi ketika kita melayani Bapak Mama, jangan hitung kali baru. Karena itu tanggung jawab pelayanan itu diberi bagi kita. Saya bukan ngomong saja untuk pendeta, kita sebagai pendeta dan majelis, tetapi kita semua. Ketika kita memberi pelayanan kepada orang lain, lakukan itu dengan kerendahan hati. Jangan hitung-hitung. Kalau kita bawa kesetiaan, berasal saat dia harus balas. Atau kadang ketong jujur, kita harus jujur bahwa ketong juga kadang sudah baik. Ketong memberi sesuatu bagi orang lain, tetapi satu saat dibuat salah dengan kita, ketong mulai turun kembali. Dibuat jahat dengan kita, padahal itu sangat panjang. Itu hari beta kasih dia ini, kasih dia itu, ketong mulai berhitung kembali, ketong punya kebaikan. Kita ada baik yang dia tahu apa yang dikorek sendiri, mulai omong berurusan baik. Ketong mulai itu padahal dan seterusnya. Akhirnya Bapak Mama, apa yang kita berikan itu tidak ada manfaat dalam hidup kita, karena ketong mungkin kembali. Bapak Mama, saudara yang kasih, kerendahan hati adalah buah dari hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kerendahan hati bukan sesuatu yang dipaksa dari luar, tetapi itu adalah hidup yang setiap hari berjalan bersama Roh Kudus. Kerendahan hati itu Bapak Mama jangan dipaksakan oleh orang lain, tetapi harus minta Roh Kudus mendorong kita untuk melakukan hal itu. Bapak Mama, saudara-saudara, kita tahu Galatia 5 ayat 2 hingga 3 Bapak Mama, buah-buah roh. Di dalamnya ada salah satu kelemah lembutan. Sebenarnya kelemah lembutan itu juga erat hubungannya dengan kerendahan hati. Sekarang pertanyaan bagi kita Bapak Mama, bagaimana agar kita bisa hidup dalam kerendahan hati yang dibimbing oleh Roh Kudus? Yang pertama Bapak Mama, baca Alkitab. Ada di dalam Alkitab itu ada firman Tuhan, sehingga Roh Kudus membentuk karakter kita. Sekarang ini ketemu itu Alkitab hanya di gereja, saya Bapak Mama. Ketemu itu Alkitab gereja ibadah, ya ketemu itu bawa lagi. Selama di rumah kita tutup terus. Nah kalau kita tutup terus karena mana Bapak Mama? Ketemu bisa hidup dibimbing oleh Roh Kudus. Kita harus baca. Pasti Bapak Mama bilang, pendeta paksa ketemu sudah tahu baca. Ya tidak apa-apa yang sudah tahu baca sudah apa. Ada anak-anak cucu di situ. Tiap hari baca satu perikop. Tolong baca dan sepeda ini Alkitab dulu. Jadi ketika anak-anak membacakan itu baik kita sebagai orang tua, sebentar atau mau
melalui orang lain. Nah, Bapak Mama ini yang soal besar, orang roti bilang, siapa yang mau tegur betul? Lu siapa? Padahal orang menegur kita karena ada kesalahan yang kita lakukan. Seharusnya kita berterima kasih, kita bersyukur karena orang lain peduli dengan hidup kita sehingga dia memberikan teguran bagi kita. Dia kesinian kita. Misalnya anak-anak kalau lihat ketong papa mama akan bisa berdoa, anak-anak akan bilang begini, papa berdoa dulu. Papa bilang apa? Hei, lu bisa anak kecil bodoh satu. Mau omong orang tua. Padahal itu teguran yang sederhana, yang mengingatkan kita tetapi ini kalau orang tua kadang terlalu mengamuk setengah mati dengan anak-anak. Atau juga mungkin mama nasihat papa begini, saya jangan lu nasihat sendiri. Karena itu Tuhan Roh Kudus datang lewat orang lain untuk mengingatkan kita, menyadarkan kita. Atau juga mungkin teman-teman majelis jemaat kunjungi jemaat yang tidak masuk gereja dan bilang, Bapak mari kok ketemu di gereja. Kadang orang bilang begini, urusan dengan Tuhan urusan masing-masing. Aku siapa nih, aku mungkin aku ketegur sama orang langsung, Bapak Mama pasti lewat orang lain. Karena itu kalau ketemu sama masuk gereja, majelis Supina, jangan sakit lah, mari sudah. Mari kita ada di hadirat Tuhan. Hal yang ketiga, tidak membanggakan diri melainkan mengakui ketergantungan kita kepada Allah. Kita tidak menyombongkan diri bahwa kita bisa dalam segala hal. Kita harus membanggakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita bangga bahwa Tuhan ada dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita akan dirubah dan kita akan menghasilkan buah dan buah yang kita tahan. Jangan hasilkan buah nano-nano, Bapak Mama. Dalam hidup ini jangan menghasilkan buah nano-nano. Buah itu harus manis. Kalau kita melihat buah, misalnya buah mangga itu besar, segar, potong senang, atau Bapak Mama. Nah demikian juga dalam kehidupan kita. Kita merindukan agar buah itu ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka kita akan menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah yang segar, dinikmati, dilihat oleh orang lain. Demikian juga hidup kita. Ketika orang lihat orang punya pribadi dan senang, ketika orang lihat hal-hal yang baik dalam kehidupan kita dan mereka melakukannya, itu satu kebahagiaan bagi kita. Jadi jangan membanggakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan kita pertahankan itu dalam hidup kita. Contoh, orang yang suka bamati, kalau potong tegur bilang, jangan bamati. Potong akan ngomong, membendeta itu isu biasa dari dulu. Apa Mama? Kenapa yang sore pagi itu menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita? Atau juga orang yang biasa minum mabuk, potong tegur, Bapak Maria suka lukunoi. Itu biasa, kita selama hidup ini harus minum, kalau bisa minum yang susah. Kenapa membanggakan sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita? Banggakanlah Yesus dalam kehidupan kita dengan ajaran firman. Kita seperti ini karena kasih Tuhan. Walaupun kita dulu jahat, tapi sekarang kita jadi orang baik. Ceritakanlah sesuatu yang baik bagi orang lain membuat orang itu berubah. Bukankah itu segala buah yang baik? Jadi jangan ketemu kumpul, ketemu lain. Sudah itu Pak Yandi pernah coba omong begitu, Pak Mama. Nanti ketemu kumpul, Mama dong, ketemu lain. Sudahnya kok itu satu. Dan ini susu ada. Tapi kalau ketemu kumpul, ketemu lain, bercerita, ini betanya suka cita. Atau mungkin susah, tetapi Tuhan tolong dia. Ceritakanlah sesuatu yang membangun iman percaya kita kepada Tuhan. Bisa kok Bapak Mama.
tidak mencari pujian, tetapi lahir dari kasih kita kepada Tuhan Yesus dan juga sesama kita. Kalau selalu kita minta itu untuk menempati kehidupan kita, maka ketika baru keluar, orang akan senang lihat kedua. Orang sudah bengkok kiri, bengkok di mulut, di kiri dan di kanan. Tetapi orang akan bersuka cita, bahkan orang akan mau menegur kita. Tetapi kalau ketemu buat hal yang tidak sesuai dengan Tuhan, ketemu masih lihat itu orang ketemu bibir sudah panggil, sudah. Apa mama saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, punya kerendahan hati, jangan supaya orang puji betul, tapi biar ketika kita punya kerendahan hati, nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup. Firman Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Amin. Yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pengakuan iman. Saya jemput jemaat berdiri dan bersama dengan umat Tuhan di segala tempat. Marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita katakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Persembahan terbaik kepada Tuhan dengan berlandaskan firman Tuhan Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka rumput-rumputmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala kasih dan kemurahan bagi kami, atas segala anugerah dan cinta Tuhan, atas segala berkat yang kami terima sepanjang seminggu lamanya sampai dengan minggu pagi ini Tuhan. Di minggu ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah itu menjadi berkat bagi kami Tuhan. Kami juga memberikan persembahan syukur. Kami sadari bahwa apa yang kami berikan di pagi ini adalah sebagian kecil dari apa yang sudah Tuhan berikan berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Namun sebelum kami memberikannya, kami mohon Tuhan memberkati dan menguruskannya agar semuanya boleh berguna bagi pelayanan-Mu di jemaat ini Bapa. Kami juga terus berdoa agar Tuhan terus memberkati kehidupan kami di dalam rumah tangga kami masing-masing, dalam setiap pribadi-pribadi kami. Apapun yang kami usahakan, biarlah berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat itu kami berdoa. Amin.
kasih setiamu itu alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Ku katakan syukur bagimu. Bapak, terima kasih untuk kesempatan hidup yang Bapak masih berikan bagi anak-anakmu yang hari ini bahkan beberapa waktu yang lalu boleh bertemu dengan ulang tahun kelahiran mereka. Bapak, mereka sebagian kecil berdiri di hadirat, sebagian besar tidak ada, tapi kami tetap bersyukur karena Tuhan selalu memberi kesempatan bagi mereka. Karena itu kami mohon berkat dan anugerah, kesehatan semangat, kekuatan iman Tuhan berikan bagi mereka, baik yang masih bertumbuh dalam masa muda, bahkan orang tua. Tuhan senantiasa memberkati mereka semua dengan setiap doa dan harapan serta ucapan syukur mereka. Sempurnakan ucapan syukur mereka agar usia yang Tuhan tambahkan bagi mereka, mereka dapat memanfaatkannya untuk kemuliaan nama-Mu. Apa yang menjadi harapan mereka kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Bapa yang di sorga, berkati mereka dalam berbagai aktivitas, tugas dan tanggung jawab. Inilah hidup mereka, Tuhan jaga, lindungi, tuntun dan bimbing mereka. Di dalam nama Yesus, kami juga berdoa bagi dua pasangan hidup yang boleh bertemu dengan ulang tahun pernikahan. Mereka, Tuhan telah memberkati rumah tangga mereka. Karena Bapak mohon berkat dan anugerah senantiasa Tuhan curahkan dalam hidup rumah tangga mereka, suami istri, anak-anak, agar lewat kehidupan rumah tangga mereka nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan pergumulan anak-anak. Terima kasih Tuhan. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Murah, di pagi hari yang indah ini kami menaikkan puji dan syukur kami kehadiran-Mu, karena Bapa begitu baik bagi kami, sehingga kesempatan selalu Bapa beri bagi kami untuk kami melaksanakan berbagai aktivitas, tugas dan tanggung jawab. Dan hari ini Tuhan beri kesempatan bagi kami untuk kami ada di hadirat-Mu memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang di sorga, kami semua yang ada ini bukan orang sempurna. Kami sadar karena ketidaksempurnaan itu kami bawa diri di hadirat-Mu. Karena itu kasihani dan ampuni akan setiap dosa dan salah kami, agar kehadiran kami di sini memuliakan nama-Mu. Berkati kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami menyadari bahwa kami terbatas untuk memahami firman-Mu. Karena itu kami tunduk dalam kerendahan hati. Kami mohon Bapa menyempurnakan firman ini dan mengartikannya bagi kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh membawa Shalom-Mu ke tengah-tengah keluarga kami, ke tengah dunia kerja kami, bahkan di mana saja kami berada. Biarlah Shalom Allah selalu menyertai kami. Bapa yang di sorga, pada pagi hari ini kami bersyukur kepada-Mu karena berkat Tuhan beri dalam kehidupan kami, sehingga pagi hari ini kami boleh membawa ucapan-ucapan syukur kami dalam berbagai bentuk, baik itu dalam bentuk kolekte, dalam bentuk syukur-syukur, dalam bentuk nasar, dalam bentuk perpuluhan, dalam bentuk penuh hasil kami bawa di hadirat-Mu. Kami mohon Bapa menerima dan menguduskan persembahan-persembahan yang kami bawa, agar dapat berguna bagi pekerjaan pelayanan-Mu. Berkat yang sisa di tangan kami, beri hikmat bagi kami, agar kami arif mengatur berkat-berkat itu untuk mencukupi kebutuhan hidup kami, agar kami selalu bersyukur karena Tuhan selalu peduli dengan kehidupan kami.
ketinggian, kami salah mengatur berkat yang kami peroleh. Pagi hari ini kami mohon Tuhan ampuni kami, baharui hidup kami, karuniakan Roh-Mu yang kudus bekerja dalam hati kami, agar berkat yang Tuhan beri kami dapat pergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa yang di sorga, kami berdoa bagi anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, di jemaat Narwastu, dalam berbagai pergumulan hidup, baik itu yang bekerja di rumah, yang bekerja di kantor, yang bekerja di sekolah-sekolah, yang bekerja di rumah, yang bekerja di jalan-jalan, yang bekerja di pasar, yang bekerja di sawah, yang bekerja di laut, di mana saja anak-anak-Mu bekerja. Tuhan berkati mereka, beri kesehatan, semangat, kekuatan iman, ketabahan dan kesabaran, agar dalam menjalani setiap pekerjaan mereka selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Kami sadar bahwa di dalam bekerja ada tantangan, tapi kami mohon Tuhan Yesus pegang tangan anak-anak, agar ketika mereka menghadapi tantangan dan cobaan, mereka terus mengandalkan Tuhan. Bapa yang di sorga, kami berdoa bagi jemaat yang punya persoalan hidup, persoalan keluarga, persoalan pekerjaan. Kami mohon Tuhan hadir dalam setiap masalah hidup mereka, dan selesaikanlah itu bagi mereka, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Pagi hari ini kami juga berdoa dan bersyukur bersama anak-anak PAR, bahkan tempat ini menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan Jambore PAR Klasis. Terima kasih Bapak, karena Tuhan boleh menyertai panitia, bahkan semua jemaat, majelis jemaat di tempat ini, sehingga Jambore PAR boleh terlaksana dan telah selesai. Bapak, jeripaya anak-anak-Mu, hamba percaya bahwa Tuhan mencatat dan memperhitungkan itu bagi mereka. Bapak yang di sorga, kami juga berdoa dan bersyukur bersama anak kekasih kami Kenneth Kristen Edewata, yang boleh Tuhan beri bagi keluarga sehingga hari ini boleh mencapai 40 hari. Bapak yang di sorga, anak ini adalah anugerah yang terindah. Karena itu kami mohon Bapak beri hikmat bagi kedua orang tua, keluarga yang ada di sekitar, agar dengan penuh cinta kasih mereka mendidik dan membesarkan anak ini untuk mengenal Tuhan, bahkan memuliakan nama-Mu. Masa depan dari anak kekasih kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Bapak yang di sorga, kami berdoa bagi jemaat Narwastu Noel Bakti, bagi yang sakit di rumah sakit, yang sakit di rumah-rumah, yang sakit di tempat-Mu yang kudus ini, hamba mohon belas kasih-Mu. Selamatkanlah anak-anak, ulurkan tangan kasih-Mu, jamah bagian tubuh mereka yang sakit, sehingga lewat jemahan tangan kasih-Mu mereka boleh memperoleh kesembuhan. Bapak yang di sorga, kalau Tuhan berkehendak yang lain, Tuhan kuatkan iman percaya anak-anak, agar mereka terus juga beriman dan percaya kepada bimbingan dan penyertaan. Tetapi satu hal yang kami mau bilang kepada-Mu Bapa, mereka adalah milik-Mu. Karena itu selamatkan mereka dari setiap penderitaan yang mereka alami. Mungkin kami yang ada di tempat ini tidak sakit secara fisik, tetapi secara batin menderita karena berbagai pergumulan hidup. Kami juga berserah di hadirat-Mu Bapa. Sembuhkan batin kami, karena ketika batin kami sembuh, maka kami akan dapat melaksanakan berbagai tugas dan tanggung jawab. Dan kami tahu bahwa untuk menyembuhkan batin itu hanya ada di tangan Tuhan Yesus. Karena itu sekali lagi, jamahkan, sembuhkan setiap penderitaan batin yang kami alami. Bapak yang di sorga, kami berdoa bagi persekutuan jemaat Narwastu, Tuhan ikat satukan mereka semua dengan tali kasih-Mu. Kami berdoa bagi rencana penulisan sejarah gereja, Tuhan menolong panitia agar semua boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa bagi Mama Pendeta bersama semua teman-teman presbiter di jemaat Narwastu. Tuhan berkati anak-anak-Mu dalam setiap aktivitas, dalam keluarga, dan terutama dalam pelayanan mereka, agar dengan sukacita dan damai sejahtera mereka boleh melaksanakan tanggung jawab itu, dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami berdoa bagi para orang tua yang sudah usia lanjut di jemaat ini, Tuhan mengenal mereka, Tuhan berkati mereka, karuniakan roh sukacita, walaupun fisik mereka melemah, tetapi mereka terus beriman dan punya semangat untuk percaya hanya kepada-Mu. Kami berdoa bagi anak-anak
sudah pemuda-pemudi, Tuhan berkati mereka semua, agar lewat kehidupan mereka nama Tuhan dipermuliakan. Bapak yang di sorga, ini harapan kami. Kami taruh harapan dan iman kami, pergumulan kami pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal mendasar dari kerajaan Allah mengajarkan bahwa orang yang meninggikan diri akan direndahkan, dan setiap orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Perlu perubahan pandangan kita untuk melihat bahwa kerendahan hati adalah kekuatan yang perlu dibangun oleh para pelayan Allah dan juga jemaat, sehingga gereja menjadi persekutuan yang bersaksi melalui pelayanan bersama. Biarlah setiap kita dituntun oleh Roh Kudus agar melayani dengan kesadaran kerendahan hati. Kuasa Tuhan yang menyucikan akan memampukan. Mama, saudara-saudari, pergilah ke dalam tugas tanggung jawabmu sekalian dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kamu, cahaya kemuliaannya akan menyinari kamu. Ia menjaga dirimu dari panasnya matahari, ia menjaga dirimu dari kegelapan malam yang menakutkan. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati keluar masuknya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Era